Baik, misalkan sekarang saya punya suatu garis linier ya, Y sama dengan X ditambah 4. Kalau saya ingin menggambarkan garis linier ini, maka saya harus mengisi dulu istilahnya membuat persamaan ini harus sama dengan Y-nya 0 dulu. Jadi misalkan ini saya buat Y sama dengan 0 dulu. Berarti kalau Y-nya sama dengan 0, otomatis X plus 4. Gini ya. 4. Berarti kalau X-nya plus 4, berarti ini X. 4-nya dari sini pindah ruas ya ke sana ya. Berarti 4 yang asalnya positif pindah ruas menjadi negatif. Berarti kita dapat satu titik potong yaitu X, Y, yaitu X-nya adalah min 4, Y-nya adalah sama dengan 0. Ya. Ini titik potong yang pertama. Sekarang kita balik. Y sama dengan X plus 4, ini harus kita ganti X-nya yang 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Nah, berarti tinggal begini aja. Berarti Y sama dengan 0 ditambah 4 sama dengan 4. Sehingga kita dapat titik potong yang kedua, yaitu X, Y adalah X-nya 0, Y-nya 4. Ini adalah titik potong yang kedua. Sekarang kita gambar. Ingat ya, Mas ingat dulu pelajaran SMA yang inilah, sebentar ya. Kok nggak lurus ini? Ini ada penggarisnya di sini. Ini kok nggak bisa muter ini. Sebentar ya. Oke deh. Enggak. Nanti dosennya. Ya, mati sendiri ya. Kayaknya internet saya lagi down di rumah ini. Ya wis pokoknya kalau nanti mati-mati sendiri ditunggu aja ya. Ya. Sebentar. Halo Bu. Bu. Ya. Bu. Saya mohon izin pamit Bu ya. Ada kepentingan soalnya Bu. Oh gitu ya, ya wes. Nanti itu ya lihat rekaman. Iya. Oke Bu ya, ini barusan ada panggilan. Oke, mohon maaf Bu ya. Mohon maaf Bu. Jadi saya punya titik potong yang pertama adalah min 4 dan 0. Kita harus buat dulu ini ya. 1, 2, 3, 4. 1 ini kurang panjang. 2, 3, 4. Min 4, X-nya adalah min 4 ya. Berarti min 4 itu kan ke kiri ya. Min 4 itu ke kiri, ini kan min 1, min 2, min 3, dan min 4. Min 4 dan 0, ini min 4, karena Y-nya 0, berarti kan kita tetap di sumbu ini, enggak ke atas. Ini sumbu Y, ini adalah sumbu X. Ya. Berarti ada di sini titik yang pertama. Oke, tak kasih merah. Kemudian yang kedua, kita punya titik potong 0,4. Y-nya, X-nya itu 0, sedangkan Y-nya adalah 4. Y itu ke atas karena dia positif, berarti dia ke atas. 1, 2, 3, 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini titik potongnya ada di sini. Nah, sekarang tugas kita adalah menghubungkan dua titik potong ini. Nah, segini. Jadi ini adalah persamaan atau garis gambar dari garis linear persamaan Y sama dengan X plus 4 ya. Jadi kalau ada garis yang miring seperti ini adalah garis persamaan linear ya. Garis linear itu selalu lurus ya. Tidak ada yang melengkung-melengkung. Nah, itu namanya linear.
Oke, sampai di sini bisa dipahami? Kalau sudah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita akan ke persamaan kuadrat. Jadi, apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang isinya atau X-nya dia berpangkat 2. Contohnya, Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Ini disebut dengan persamaan kuadrat. Karena apa? Karena X-nya paling besar berpangkat 2. Ya, maka disebut dengan persamaan kuadrat. Sekarang kita akan menggambar dulu seperti tadi. Nah, gambar grafik atau gambar dari garis persamaan kuadrat itu seperti apa? Kita harus apa itu namanya? Cari dulu titik potongnya ya, biar kita bisa menghubungkan antara titik potong satu dengan titik potong yang lain. Oke, perhatikan baik-baik ya. Ini agak panjang caranya. Yang pertama dulu kita cari tipot. Tipot itu kepanjangan dari titik potong ya. Titik potong di sumbu Y. Nah, karena kita mencari titik potong di sumbu Y, maka kita harus mengkondisikan X-nya harus sama dengan 0. Nah, pertama, persamaannya kita tulis dulu. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Kita tulis ya persamaan ulangnya ya yang tadi ya. Kita tulis dulu persamaannya. Setelah itu, ingat apa tadi? X-nya harus dinolkan dulu. Maka X-nya diganti dengan angka 0. 0 kuadrat min 4. X-nya diganti 0. Kemudian ditambah 3. Sehingga kita akan ketemu nilai Y. 0 kuadrat, 0 ya. Min 4 kali 0, tetap 0. Plus 3, tetap. Kemudian 0 kurangi 0, ya 0. 0 ditambah 3, ya tetap 3. Jadi kita ketemu Y sama dengan 3. Maka kita ketemulah titik potong yang pertama ini. Di mana X, Y adalah X-nya tadi berapa kondisinya? 0 ya? 0, Y-nya sama dengan 3. Ini adalah ketemu titik potong yang pertama. Kemudian kita harus mencari juga titik potong di sumbu X. Kalau di sumbu X, maka kita harus kondisikan Y-nya harus sama dengan 0. Oke, sekarang kita tulis dulu persamaannya. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Kita tulis dulu persamaannya. Y sama dengan 0. Tulis Y 0-nya di sini. X-nya tetap. Nah, sekarang gimana caranya mencari X? Kita harus faktorkan terlebih dahulu. Nah, masih zaman SMA dulu ada ini ya. Sekarang kita faktorkan. Cara memfaktorkannya gimana? Yaitu cari dua angka ya, di mana kalau angka itu dikalikan akan ketemu plus 3. Kalau angka itu dijumlahkan akan ketemu minus 4. Jadi, berapa dikali berapa sama dengan 3 dan berapa di jumlah berapa sama dengan minus 4. Jadi ini harus pakai feeling juga ya, harus latihan biar tahu.
Berarti ini adalah minus 3. Min 1, min 3. Ya, yang satunya adalah min 1. Ya. Jadi, Ya. min 1 dikali min 1, nanti kan sama dengan plus 3. Tapi min 1 ditambah min 3, itu jadinya min 4. Nah, depannya kita kasih X. Karena kan X harus dikali X, akar menjadi X kuadrat. Ini kalau kita kembalikan, ini harus menjadi ini. Ya. Misalkan X kali X, kan X kuadrat ya. Kemudian X kali min 3, min 3X. Kemudian, tulis saja di sini biar nggak bingung yang belum tahu. X kali X, kan X kuadrat. Kemudian X kali min 3, min 3X. Gantian sekarang yang ini. Min 1 kali X kan min X. Kemudian min 1 dikali min 3 adalah plus 3. Jadi ini kalau kita sederhanakan sudah menjadi X kuadrat. Min 3 dikurangi min X kan sama dengan min 4X plus 3. Nah, jadi sama ya dengan persamaan awalnya. Jadi kita sekarang punya X min 1 dan X min 3. Sehingga kita tahu bahwa X sama dengan, ini kan sama kayak gini ya, X min 1 sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan 1. Kalau ini X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Sehingga kita ketemu titik potong yang kedua dan ketiga. Ya. Yaitu apa? Tadi ingat, Y-nya kan dinolkan. Berarti X, Y adalah, ya, X, Y. Berarti X-nya berapa? 1. Y-nya adalah 0. Yang kedua, ini adalah X-nya ketemu dengan 3, Y-nya ketemu 0. Oke, jadi kita sekarang sudah mengumpulkan berapa titik potong, yaitu 3. Ada ini, yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, sebelum kita menggambar, kita harus tahu dulu titik puncaknya dulu, ya. Oke, saya kasih garis dulu. Sekarang kita akan menggambar titik puncak dulu. Nah, titik puncak itu harus dari mana? Ada rumusnya, P atau titik puncak ya. Rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Ini adalah rumus dari titik puncak. Nah, dari mana nilai A, B, C, D ini? Nah, itu adalah dari persamaan awalnya. Ingat ya, persamaan awalnya berapa? X kuadrat min 4X plus 3. Angka di depannya ini, di depan X itu adalah A. Angka di depan X yang tidak ada kuadratnya itu adalah B. Sedangkan angka yang tidak ada X-nya adalah angka C. Nah, sekarang kita masukkan saja. Min B. B-nya berapa? Minus 4. Ingat, tandanya harus diikutkan. Kalau min B berarti min 4. Per berapa? Per 2A. A-nya berapa? Di depannya X kuadrat tidak ada angka. Berarti artinya 1. Berarti kali 1. D-nya berapa? Nah, ini harus pakai rumus dulu. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadratnya tadi berapa? B tadi berapa? Min 4 ya? Min 4 harus dikuadratkan dulu.
min 4. A-nya berapa? A-nya 1 tadi. Nah, depan X kuadrat kan 1. C-nya adalah 3. Nah, sekarang kita ini jumlahkan dulu. Min 4 kuadrat, itu kan 4 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ya, berarti 16. Kalau min dikuadratkan, hasilnya positif. Tambah 4 kali 1, 4. Kemudian 4 kali 3 adalah 12. Sehingga 16 kurangi 12 adalah 4. Nah, ketemu ya D-nya 4. Nah, sekarang kita balik ke rumusnya. Min D. Berarti D-nya tadi 4, kasih min. Min D. Min 4. Kemudian per 4A. 4, A-nya berapa tadi? A-nya adalah 1. Sekarang kita hitung min kali min. Ya, ini min kali min. Tetap apa? Positif ya. 4 per 2 kali 1, 2. Min 4 dibagi, tulis saja tidak bingung. Min 4, 4 kali 1, 4. Berarti P sama dengan 4 per 2, 2. Min 4 dibagi 4 berarti min 1. Oke. Sekarang kita sudah mempunyai titik yang lengkap ya. Oke. Sekarang kita tinggal gambar atau apanya? Grafiknya saja ya. Saya pakai ini. Luruskan sendirian nanti ya. Oke. Kita perhatikan titik potong yang pertama dulu. Kita punya titik potong ini, yaitu 0,3. 0-nya itu adalah X-nya, kemudian 3-nya adalah Y-nya. Ya, kita kasih ini dulu. Kita kasih garis dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. X-nya 0, berarti kita tetap di pojokan sini. Y-nya 3, naik ke atas, berarti ada di sini. Kasih tanda merah. Ada di sini titik potong yang pertama. Kemudian kita ke titik potong yang kedua, yang ini, yang di bawah ini ya, yang saya oret-oret ini. Titik potong yang kedua, yaitu kita punya X-nya 1 dan Y-nya 0. Ingat ini X ya, ini Y. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti ada di sini. Karena 0 kan tidak ke atas. Nah. Kemudian yang kedua, kita punya titik potong yang ini. Ini adalah X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 1, 2, 3, Y-nya 0. Berarti ada di sini. Ya. Nah. Kemudian yang terakhir, titik puncaknya. Kita ketemu 2 dan minus 1. 2 itu ada di sini, minus 1 itu ke bawah. Bentar, tak tambahi garisnya. Minus 1 itu kan ke bawah. Nah, ini minus 1, di sini minus 2. Berarti kita tarik garis 2 ke minus 1. Berarti titik puncaknya ada di situ. Saya tandai merah. Nah, sekarang kita tinggal menghubungkan ketiga titik ini ya. Jadi hubungkan saja dari sini. Kasih warna apa ini enaknya? Biru aja ya. Seret ke sini. Kemudian dari sini ke bawah, bawah ke atas. Ini dilanjutkan ke atas. Seret ini ya. Jadi ini nanti harus ada kelanjutannya ini ya. Pokoknya gini lah. Nah, ini adalah gambar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 4X plus 3. Ya. Jadi gambarnya seperti ini. Oke. Sampai di sini bisa dipahami.
Kalau tidak paham nanti ditonton ulang ya videonya ya. Saya kira cukup jelas menjelaskan. Kalau mungkin ada yang kurang paham, silakan diulang ya videonya.